Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Akbar dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tugas komputasi awan yang berjudul virtualisasi sumber daya cloud computing. Nah, di sini apa sih virtualisasi itu? Virtualisasi adalah proses menciptakan versi virtual dari sumber daya komputasi fisik seperti server, storage, jaringan atau sistem operasi. Dalam cloud computing tersebut, virtualisasi memungkinkan satu mesin fisik untuk menjalankan banyak mesin virtual, sehingga meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas penggunaan sumber daya. Nah, di sini ada berbagai jenis virtualisasi. Yang pertama ada server virtualization, yang kedua ada storage virtualization, yang ketiga ada network virtualization, yang keempat ada desktop virtualization. Nah, apa sih server virtualization itu? Proses adalah proses membagi satu server fisik menjadi beberapa mesin virtual yang dimana setiap mesin virtual itu bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi masing-masing, seperti seolah-olah mereka adalah server mandiri. Nah, untuk tujuan utama server virtualization itu adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya server. Nah, untuk contohnya, yang pertama di sini ada satu server fisik dengan RAM 60 GB dan CPU 16 core. Bisa dibagi menjadi 4 VM, masing-masing 16 GB dan 4 core. Nah, di sini ada contoh teknologinya, yaitu VMware, SC, Microsoft Hyper-V, dan KFM. Nah, untuk manfaat server virtualization itu adalah hemat biaya, hemat biaya perangkat keras, mudah dikelola dan diskalakan, dan yang terakhir ada cocok untuk data center dan cloud. Di sini ada storage virtualization. Storage virtualization itu adalah menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik seperti hard disk atau SSD menjadi satu sistem penyimpanan virtual yang terpusat dan mudah diakses. Nah, untuk tujuan utama storage virtualization itu adalah menyederhanakan pengelolaan storage dan meningkatkan efisiensi. Nah, untuk contohnya adalah ada menggabungkan 5 hard disk dari 5 server menjadi satu, yaitu adalah virtual drive. Nah, untuk contoh teknologinya ada IBM Sun, Volume Controller, NetApp, dan Dell EMC. Nah, untuk manfaat storage virtualization itu ada pemanfaatan kapasitas penyimpanan lebih optimal, backup dan pemulihan data yang lebih fleksibel, dan yang terakhir adalah skalabilitas tinggi untuk big data. Nah, di sini selanjutnya ada network virtualization. Virtualization itu adalah menciptakan jaringan virtual logis di atas jaringan fisik. Artinya, kamu bisa membuat banyak jaringan yang logis yang terisolasi juga tanpa harus membuat kabel dan perangkat keras tambahan. Nah, tujuan utama network virtualization itu adalah memberikan fleksibilitas dan isolasi dalam pengelolaan jaringan. Nah, untuk contohnya ada menggunakan VLAN atau virtualan untuk memisahkan jaringan antar divisi dalam satu kantor. Contoh teknologinya ada SDN atau Software Definite Networking, FLAN, FXLAN. Nah, untuk manfaatnya, pengaturan jaringan lebih fleksibel, meningkatkan keamanan antar jaringan lebih internal, dan mudah dikonfigurasi melalui software. Nah, yang selanjutnya di sini ada desktop virtualization. Desktop virtualization memungkinkan sistem operasi desktop seperti Windows atau Linux dijalankan di server lalu diakses dari perangkat mana saja dan melalui jaringan mana saja. Untuk tujuan utama dari desktop virtualization itu adalah memberikan akses desktop yang lebih fleksibel dan aman untuk pengguna. Untuk contohnya ada karyawan bekerja dari rumah, tapi tetap bisa mengakses desktop dari mana saja.
Untuk contoh teknologinya di sini ada Citrix, VMware Horizon, dan Microsoft RDS. Dan untuk manfaatnya ada akses dari mana saja dan kapan saja. Data tetap aman di server, walaupun bukan di laptop pribadi. Mudah diatur oleh tim IT. Nah, di sini saja ada kelebihan virtualisasi tersebut. Yang pertama ada efisiensi pemanfaatan hardware, eh, skalabilitas dan fleksibilitas. Yang ketiga di sini kemudahan manajemen. Di sini eh, efisiensi pemanfaatan hardware yaitu satu server fisik bisa digunakan untuk banyak VM sehingga sumber daya tidak terbuang sia-sia. Hal ini membantu perusahaan menghemat biaya pembelian perangkat keras dan ruang server. Yang kedua, di sini skalabilitas dan fleksibilitas, menambah atau mengurangi kapasitas bisa dilakukan secara cepat dan dinamis tanpa perlu membeli perangkat baru. Cocok untuk kebutuhan bisnis yang sering berubah. Yang ketiga, di sini ada kemudahan manajemen. Mesin virtual dapat dengan mudah di-cloning, dipindah atau dicadangkan dalam hitungan menit. Ini mempermudah proses deployment, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem. Di sini uh, ada isolasi sistem. Setiap virtual mesin berjalan secara terpisah. Jika satu virtual mesin mengalami kerusakan atau serangan, virtual mesin lain tidak ikut terdampak. Ini meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem. Yang terakhir, sih dukungan disaster recovery, proses backup dan pemulihan data menjadi lebih cepat dan efisien karena seluruh virtual mesin bisa disimpan sebagai file image. Ini penting juga untuk menghindari downtime yang lama saat terjadi gangguan. Nah, di sini ada uh, berbagai kelemahan virtualisasi. Yang pertama ada overhead kinerja. Karena semua virtual mesin berbagi sumber daya fisik seperti CPU, RAM, dan lain-lain, performanya dapat menurun jika penggunaan tidak dikontrol dengan baik. Nah, hal ini bisa menjadi kendala saat menjalankan aplikasi berat secara bersamaan. Yang selanjutnya ada kompleksitas manajemen. Mengelola infrastruktur virtual memerlukan keterampilan khusus serta pemantauan terus-menerus. Jika sistem tidak dikonfigurasi dengan benar, bisa menimbulkan bottleneck atau gangguan sistem. Nah, selanjutnya di sini ada ketergantungan pada hypervisor. Jika hypervisor mengalami kerusakan atau gangguan, semua virtual mesin yang berjalan di atasnya juga ikut terdampak. Oleh karena itu, perlu sistem cadangan dan failover yang baik. Yang terakhir di sini ada biaya awal yang tinggi. Untuk pengimplementasikan virtual secara profesional, dibutuhkan biaya investasi awal seperti lisensi software, perangkat keras yang kompatibel, pelatihan SDM, serta alat monitoring. Nah, di sini ada grafik dan gambar dari sumber daya dalam cloud computing. Virtualisasi sumber daya dalam computing. Di sini ada sumber daya dan hypervisor. Yang di sini ada virtual mesin satu, virtual mesin 2, dan virtual mesin 3 yang berisikan hypervisor dan server fisik. Nah, di sini ada kelebihannya, ada grafik kelebihannya. Di sini ada efisiensi pemanfaatan hardware, skalabilitas dan fleksibilitas, dan isolasi sistem. Nah, di kelemahannya di sini ada overhead kinerja, ketergantungan hypervisor, dan biaya awal yang tinggi. Nah, di sini untuk kesimpulannya, virtualisasi memungkinkan satu perangkat fisik digunakan untuk secara efisien oleh banyak sistem virtual. Teknologi ini menjadi dasar utama cloud computing karena menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas yang tinggi. Meski memiliki kekurangan seperti kinerja tambahan, kelebihan jauh yang lebih besar, hampir semua layanan cloud itu besar seperti AWS, Google Cloud, dan Azure bergantung pada virtualisasi untuk menyediakan layanan cepat, hemat, dan andal. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.